Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnail Rio Pambudi dengan NIM 2020282206 program studi manajemen. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya tentang pengaruh person COVID, motivasi intrinsik, dan behavior supervisor support terhadap organisasional citizenship behavior pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Yogyakarta. Adapun dosen pembimbing 1 Bapak Ignatius Soni Kurniawan dan dosen pembimbing 2 Ibu Epsilandri Septiarini. Nah, untuk yang selanjutnya ada latar belakang. Sumber daya manusia memiliki peran yang berarti dalam suatu instansi. Adapun sumber daya manusia beserta segenap komponen yang ada di dalamnya menjadikan dasar bagi hidupnya suatu instansi tersebut. Wujud peran kontribusi sumber daya manusia dapat dituangkan dalam segenap kemampuan dan keahlian yang keduanya digerakkan kemudian dihubungkan melalui pikiran, tenaga, kreativitas, dan inovasi. Nah, masalah penelitian ini didasari pada karyawan yang tidak mau mengulurkan tangan atau membantu di luar kepentingan kantor dan enggan membantu karyawan baru mendapatkan orientasi di kantor Satpol PP Yogyakarta. Adapun selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, apakah pesan job fit berpengaruh positif terhadap OCB? Yang kedua, apakah motivasi intrinsik berpengaruh positif terhadap OCB? Yang ketiga, apakah behavior supervisor support berpengaruh positif terhadap OCB? Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui signifikansi peran job fit terhadap OCB pada kantor Satpol PP. Yang kedua, untuk mengetahui signifikansi motivasi intrinsik terhadap OCB pada kantor Satpol PP Yogyakarta. Dan yang ketiga, untuk mengetahui signifikansi behavior supervisor support terhadap OCB pada kantor Satpol PP Yogyakarta. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Nah, yang pertama, metode yang saya gunakan ini bersifat kuantitatif. Dan yang kedua, metode yang saya gunakan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor Satuan Polisi Pamong Praja Yogyakarta. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel yang dalam penelitian ini adalah menggunakan sampel jenuh. Dan yang terakhir, metode pengumpulan data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kuesioner. Yang selanjutnya, masuk hasil penelitian. Yang pertama ada uji normalitas menggunakan grafik. Tujuan dari uji normalitas untuk mengetahui apakah masing-masing variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen, berdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan pada penelitian ini dilakukan melihat normal probability plot. Gambar di samping. Normal probability plot menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa data ini berdistribusi secara normal. Nah, yang selanjutnya untuk melihat tabel di samping didapatkan nilai HSIM SIG dengan nilai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05. Artinya, nilai residual pada penelitian ini terdistribusi secara normal. Nah, yang selanjutnya ada uji multikolonialitas. Hasil dari pengujian multikolonialitas dapat dilihat dari hasil nilai Torrinus maupun FIF, Variance Inflation Factor. Berdasarkan hasil dari tabel di atas atau di samping, diketahui bahwa nilai variance inflation factor atau FIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonialitas. Dan selanjutnya uji heterokedastisitas. Nah, normal probability plot
menunjukkan pola yang baik dan menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka uji normal probability tersebut terdistribusi secara normal. Yang selanjutnya ada uji T. Hipotesis 1 menunjukkan persen memiliki nilai T 3,222 pada nilai signifikansi 0,003. Hal ini memiliki arti bahwa hipotesis 1 dengan pernyataan persen berpengaruh positif signifikan terhadap OCB didukung. Nah, selanjutnya hipotesis 2 menunjukkan motivasi intrinsik memiliki nilai T negatif 1,311 pada signifikansi 0,198. Hal ini memiliki arti bahwa H2 dengan pernyataan motivasi intrinsik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap OCB didukung. Nah, yang selanjutnya hipotesis 3 menunjukkan bahwa perceived supervisor support memiliki nilai T 4,218 pada signifikansi 0,00. Hal ini memiliki arti bahwa ketika dengan pernyataan perceived supervisor support berpengaruh positif signifikan terhadap OCB didukung. Nah, yang selanjutnya ada koefisiensi determinasi. Adjust R-square pada tabel di samping adalah bahwa naik turunnya OCB dalam perusahaan ini sebesar 64%. Dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel persen motivasi intrinsik, perceived supervisor support yang bersinergi secara bersama-sama. Sedangkan sisanya 36% disebabkan oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam variabel ini. Maka OCB masih dapat ditingkatkan dengan cara menambah sejumlah variabel. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Variabel persen ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB pada kantor Satpol PP. Yang kedua, variabel motivasi intrinsik tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Dan yang ketiga, variabel perceived supervisor support berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.